Tuhan pakai lidah bibir hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini untuk dapat memperkatakan kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan, dan kami ingin mengarahkan diri kami kepada Tuhan dan firman-Mu. Kami serahkan seisi ruangan ini, kami serahkan waktu kami dan seluruh hidup kami. Hanya di dalam kuasa Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Ya, karena hujan dingin mungkin kayak kerupuk itu melompong. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Masih ada semangat? Masih bersemangat semuanya? Ya, sungguh luar biasa. Diberkati Tuhan ya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur dipercayai gereja ini untuk mengisi firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan mengucap syukur, selamat untuk gereja ini. Nanti tanggal 20 Desember rencananya Gembala Sidang yang baru akan melayani di tempat ini. Kiranya jemaat akan terus bertumbuh, berkembang, semakin maju, dan semakin diberkati Tuhan. Baik, mari kita akan membuka Alkitab kita. Filipi pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kehidupan Kristen yang berkualitas. Kalau kita mempunyai barang yang berkualitas, pasti kita akan senang, kita akan menyayanginya. Ya, kalau orang Jawa ngeman-ngeman, ya, betul-betul kita akan menjaganya dengan sangat baik, ya. Dan kita pasti akan berusaha untuk ya, memperhatikannya. Jemaat Filipi ini menurut saya jemaat yang mengagumkan, jemaat yang sangat luar biasa. Itu sebabnya Rasul Paulus menganggap mereka ya, sebagai mahkota dan sukacita di dalam hidupnya. Kalau seandainya jemaat Filipi tidak memiliki kehidupan yang baik, tidak ada sesuatu yang dapat diunggulkan, tidak ada sesuatu yang dapat menyenangkan hati. Mungkinkah Rasul Paulus akan berkata di dalam ayat yang pertama, pasal 4 ini, saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Tentu Rasul Paulus tidak akan pernah berkata demikian. Ya. Kalau seandainya kehidupan jemaat itu tidak menunjukkan kualitas sebagai seorang Kristen yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Makanya kalau kita melihat dari sejak pasal yang pertama sampai dengan pasal 4 ini, ada banyak hal yang mengagumkan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi ini. Tentang iman mereka, tentang sukacita mereka, tentang kehidupan mereka di dalam pelayanan yang sangat luar biasa. Menjadi seorang yang berguna di dalam pelayanan, menyokong pekerjaan Tuhan, memperhatikan hamba Tuhan, dan di dalam berbagai pelayanan-pelayanan yang lain yang luar biasa. Sukacitaku, mahkotaku. Kalau kita mempunyai gembala, kemudian gembala itu bercerita di luar sana mengatakan, wah jemaatku ruwet, wah jemaatku kacau, wah jemaat yang kulayani nggak beres. Tentu ada sesuatu yang mungkin tidak enak didengar. Ya. Ada sesuatu yang salah yang sedang terjadi di dalam gereja itu. Tetapi ketika seorang hamba Tuhan bercerita di luar bagaimana jemaatnya dengan luar biasa melayani Tuhan, kehidupan iman mereka sangat mengagumkan, hubungan mereka dengan Tuhan pun sangat indah. Ini akan menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Ini akan menjadi sebuah sukacita tersendiri. Rasul Paulus selalu dengan bangga menceritakan kehidupan jemaat Filipi ini. Sukacitaku. Tidak ada sesuatu sukacita yang lain yang dia peroleh, yang dia dapatkan.
selain di dalam Tuhan, dan melihat buah-buah pelayanan, yaitu jemaat yang dilayani. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan Kristen yang berkualitas itu yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Kualitas yang menunjukkan karakter kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus. Bukan orang Kristen abang, bukan orang Kristen asal-asalan, tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh menunjukkan kualitas hidupnya sebagai seorang Kristen yang benar menurut ajaran-ajaran Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu memperhatikan nasihat-nasihat hidup yang diajarkan oleh Rasul Paulus di sini. Nasihat-nasihat inilah yang akan menolong kita. Nasihat inilah yang akan membuat kita ini dapat membangun kehidupan Kristen yang berkualitas. Emas itu teruji kualitasnya itu melalui tempaan. Kemurniannya, tingkat kemurniannya, dan tingkat kualitasnya yang menunjukkan ini emas tua atau emas muda, ya itu akan bergantung kepada tempaannya juga. Semakin dia itu ditempa habis-habisan dengan api yang sangat tinggi, akan menunjukkan kemurniannya, berkilau, sangat luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup berjalan tanpa nasihat, mereka akan terseok-seok jalannya. Kehidupannya tidak akan pernah lurus. Dia akan berjalan menurut pengertiannya sendiri. Tetapi penulis Amsal mengajarkan kepada kita, barang siapa mendengarkan nasihat itu dari hikmat Allah, dan mereka akan mengikuti jalan hikmat itu, kehidupan mereka akan menjadi bijaksana. Hidup mereka akan menunjukkan kualitas sejati sebagai seorang Kristen. Nah, di dalam suratnya kepada jemaat Filipi ini, nasihat-nasihat terakhir ini juga dapat disampaikan oleh Rasul Paulus supaya jemaat dapat melakukan apa yang baik dan berguna, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk sesamanya, agar jemaat memiliki kualitas hidup yang baik seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Kehidupan yang berkualitas itu yang seperti apa? Ya. Mari kita memperhatikan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dan ayat kelima. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsukos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Klemes dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Yang pertama, kehidupan Kristen yang berkualitas itu ketika jemaat mampu mengimplementasikan kasih secara nyata di dalam kehidupan mereka. Sehati sepikir yang diminta oleh Rasul Paulus kepada jemaat hanya akan dapat terjadi ketika mereka sungguh-sungguh melakukannya. Bukan hanya mendengarkan nasihat saja, tetapi ketika mereka sungguh-sungguh melakukannya. Kesehatian, kesatuan itu menjadi satu hal yang penting. Kasih yang bertumbuh di dalam diri jemaat mendorong setiap orang untuk tetap sehati, sepikir. Karena mereka memiliki satu iman yang sama. Mereka memiliki satu tujuan yang sama. Mereka memiliki satu Tuhan yang sama. Sehati sepikir. Dan di dalam implementasi yang nyata di situ dikatakan oleh Rasul Paulus ayat yang ketiga, tolonglah mereka. Kata ini mendorong kepada kita untuk sungguh-sungguh memperhatikan, terutama di sini di dalam ayat ketiga ini mengarah kepada orang-orang yang melayani Tuhan. Kalau kita sehati sepikir di dalam pekerjaan Tuhan, kita akan dengan rendah hati satu dengan yang lain mau menolong, mau melengkapi, mau membantu. Itu sebabnya di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Rasul Paulus mendorong kepada jemaat di sini. Engkau adalah jemaat yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, yang memiliki kasih Kristus yang luar biasa di dalam hidupmu. Buktikan kasihmu itu dalam hal saling membantu.
dalam hal saling menolong, terutama yang pertama kepada siapa? Kepada para pelayan-pelayan Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang menjadi pergumulan banyak hamba Tuhan. Ya. Gereja di sini akan mendapatkan hamba Tuhan yang baru. Tanggal 20 Desember nanti akan datang tempat ini. Ada banyak kekurangan-kekurangan hamba Tuhan yang mungkin tidak akan pernah diceritakan. Akan ada banyak pergumulan-pergumulan dari hamba Tuhan itu yang mungkin tidak akan diceritakan satu persatu kepada jemaat. Itu sebabnya jemaat dengan kasih Kristus yang bertumbuh harus sungguh-sungguh memperhatikan mereka, menolong mereka. Adanya keterbatasan, adanya pergumulan, maka jemaat harus mau menolong hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ini. Itu bukti kasih dari jemaat. Kalau kita mau membuktikan kasih kita, ya support hamba Tuhan. Ya, supportnya bukan masalah uang. Konsep ini yang harus kita ubah. Seorang hamba Tuhan itu tidak melulu berbicara masalah finansial, ya, tetapi dukungan dalam pelayanan, support di dalam mereka melayani pekerjaan Tuhan, bertanggung jawab di dalam pelayanan-pelayanan yang akan meringankan beban dari hamba-hamba Tuhan yang melayani. Itu bagi seorang hamba Tuhan sudah sangat cukup. Kalau kita melihat di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19, apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi ini sangat baik sekali. Mereka ikut ambil bagian di dalam meringankan beban pelayanan pekerjaan Tuhan, baik dukungan berupa dana, dukungan berupa daya. Mereka ikut terlibat di dalam pelayanan, itu sangat baik sekali. Kalau gereja ini sehati sepikir, imannya bertumbuh di dalam Kristus, bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Kualitas kita sebagai orang Kristen akan ditunjukkan dari cara hidup kita. Ketika kasih itu memancar dari hidup kita, disitulah akan terjadi keseimbangan hidup. Disitulah akan terjadi di mana setiap orang akan merasakan sentuhan kasih itu secara nyata. Saudara yang ada di tempat ini harus menunjukkan itu. Kalau dengan semuanya adalah orang-orang Kristen yang berkualitas, buktikan iman yang ada pada jenengan itu adalah iman yang hidup, di mana kasih Kristus itu terus bertumbuh, bukan hanya mengakar ke dalam, tetapi bertumbuh dan menghasilkan buah-buah itu di dalam kehidupan kita semuanya. Yang kedua, ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Orang Kristen yang berkualitas adalah orang-orang yang memiliki optimisme dalam hidupnya, bukan orang-orang pesimis. Orang-orang yang optimis adalah orang-orang yang selalu bersukacita di dalam hidupnya, karena dia tidak akan pernah membiarkan persoalan hidup apapun dan berbagai perkara-perkara duniawi merenggut sukacita mereka. Optimis karena apa? Ada pengharapan di dalam Kristus. Kalau orang-orang yang tidak punya pengharapan, pesimis. Ya, kalau orang Jawa bilang lotro, urip ra urip sakarepe, gitu kan. Mau hidup mau mati terserah. Tetapi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki pengharapan di dalam Kristus, mereka akan terus bersukacita. Dan sukacita ini menggambarkan ciri orang-orang yang optimis, bersemangat di dalam hidupnya. Ya. Kalau kita sudah tidak bersemangat, ada sesuatu yang mengganggu dalam pikiran kita, yang melemahkan sel-sel dalam pikiran kita, dalam tubuh kita, sehingga kita aras-arasan dengan orang Jawa, aras-arasan melakoni apa wae, males. Ya. Tidak ada gregetnya. Kesana kemari bukannya wajah yang penuh sukacita yang ditampilkan, tetapi wajah yang muram, orang-orang pesimis itu. Tetapi kita adalah orang-orang yang optimis, yang selalu bersukacita karena memiliki pengharapan yang kekal di dalam Kristus.
Segala berkat yang ada di dalam surga sudah dipercayakan kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Kita sudah memiliki kunci kerajaan surga itu. Oleh sebab itu kita tidak akan pernah membiarkan persoalan hidup apapun akan merenggut sukacita kita. Kalau orang yang optimis selalu bersukacita, itu pasti pekerjaannya tidak berjalan dengan baik, dia tidak akan merasa gusar. Usahanya seret, dia pun juga tidak akan pernah merasa berkecil hati. Enggak merengut, dagangan rapayu, merengut, tidak. Karena ada sesuatu yang lebih bernilai di dalam hidupnya, melebihi semua kesenangan-kesenangan duniawi. Pengharapannya di dalam Kristus adalah berkat ilahi yang mulia yang sudah dicurahkan Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi orang-orang Kristen itu orang-orang kaya dalam tanda kutip, bukan hanya bicara materinya, tetapi memiliki kekayaan surgawi yang tak ternilai. Itu melebihi semua kesenangan duniawi kita. Oleh sebab itu harus selalu bersukacita. Pekerjaan tidak berjalan dengan baik, jangan menjadi risau. Usaha kita seret, jangan membuat hati kita juga mampet. Sukacita kita harus tetap kita tunjukkan. Sekalipun keadaan secara duniawi, secara lahiriah kita susah, ada satu berkat ilahi yang luar biasa yang kita terima, itu yang seharusnya menumbuhkan sukacita di dalam kehidupan kita. Dan kita semua tahu, meskipun saat ini ada banyak orang yang sedang dalam keadaan yang susah, ya, pada masa-masa corona ini, persoalan hidup, beban hidup, ya, yang menimpa kehidupan mereka berbeda respon yang ditunjukkan oleh setiap orang. Orang yang tidak kenal Tuhan, mereka akan merasakan kehidupan itu seperti neraka. Tetapi orang-orang yang sudah kenal Tuhan, yang imannya bertumbuh di dalam Tuhan, yakinlah kehidupan mereka akan semakin bersinar. Karena orientasi hidup mereka bukan lagi kepada masalah-masalah duniawi, tetapi kepada masalah-masalah rohani yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, miliki optimisme dalam hidup saudara. Apapun yang terjadi, bersukacitalah. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Bersukacitalah senantiasa. Apapun masalah dalam hidupmu, ada sukacita yang melebihi semua kesenangan-kesenangan dunia, yaitu berkat di dalam surga yang sudah diberikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, kualitas hidup Kristen ditunjukkan di dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat memiliki persekutuan yang intim dengan Kristus. Keintiman dengan Kristus itu dibuktikan dengan ketekunannya berdoa. Berdoa bukan hanya di jam doa hari Rabu. Kehidupan doa setiap orang yang percaya kepada Kristus seperti sebuah nafas kehidupan. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara di tempat ini berdoanya itu hanya hari Rabu dan hari Minggu. Masa nafasnya seminggu 2 kali? Tidak mungkin. Itu menjadi nafas kehidupan kita, sehingga kita memiliki keintiman dengan Kristus yang kita bangun setiap saat di dalam kehidupan kita. Tekun di dalam berdoa, tekun di dalam bersekutu dengan Tuhan, karena kita melihat ada segala sesuatu yang tidak masuk akal yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan kita, yang mungkin sulit dipecahkan secara logika. Beban hidup yang berat kadangkala kita ini sudah tidak mampu untuk memikirkan. Nek wis ora kuat, apa yang terjadi kalau orang tidak pernah menyerahkan semua bebannya kepada Tuhan?
dipikul dewe, yang terjadi apa nek ra kuat? Mati dewe. Karena kita akan tertindih dengan himpitan hidup yang terlalu berat, yang kita pikul sendirian. Orang-orang Kristen yang memiliki kualitas hidup yang baik, mereka membangun persekutuan yang intim dengan Kristus dengan sungguh-sungguh. Mesbah doanya dibangun dengan baik. Setiap hari sebelum beraktivitas dia mau berjumpa dengan Tuhan. Di dalam aktivitasnya mau melakukan ini dan itu, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ketika dia sudah mengakhiri semua aktivitas dan rutinitasnya setiap hari, dia akan selalu bersyukur kepada Tuhan dan menaikkan doa-doa kepada Tuhan, membangun persekutuan yang lebih intim dengan Tuhan. Perhatikan orang-orang yang hidup keintimannya dengan Tuhan terjalin dengan baik, yang persekutuannya dengan Tuhan itu baik. Dia memiliki cara hidup yang baik. Segala sesuatu yang dijalaninya pun juga tidak berat. Walaupun masalah yang dihadapi mungkin lebih berat dibandingkan dengan kita yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dia sanggup melewatinya karena dia percayakan janji Tuhan bahwa ketika kita menyerahkan semua beban hidup kita kepada Tuhan, Tuhan pun akan memberi kelegaan kepada kita. Mengapa jemaat harus tekun berdoa? Karena ada sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak mampu kita pecahkan dengan akal logika kita. Itu sebabnya Rasul Paulus mendorong kepada jemaat Filipi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Allah yang penuh damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sumber kekuatan satu-satunya hanya ada di dalam Tuhan. Itu sumber kekuatan kita. Fisik kita akan menjadi lemah seiring bertambahnya usia. Daya ingat kita, pikiran kita, kepandaian kita semakin hari akan semakin menurun. Bertambahnya usia kita, dan secara umur pasti semakin tua akan menurun. Ya, daya ingatnya, ya, semua yang dulu dibangga-banggakan pasti akan menurun. Tetapi Allah yang sama, yang tetap, yang tidak berubah, yang mempunyai kuasa melampaui segala akal dan pikiran kita, dia akan menjadi sumber kekuatan kita satu-satunya. Orang-orang Kristen yang hidupnya berkualitas memiliki hubungan yang berkualitas dengan Kristus. Persekutuannya kuat, sebab berdoa merupakan bentuk pengakuan kita akan kemahakuasaan Allah yang tak terbatas, yang sanggup meruntuhkan semua penghalang hidup dan menembus batasan hidup manusia kita yang terbatas ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang keempat adalah bagian yang menunjukkan nilai-nilai kehidupan kekristenan kita yang sangat berkualitas, yang ditunjukkan dan dihasilkan melalui kekudusan hidup yang dibangunnya. Perhatikan ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Orang-orang Kristen yang memiliki kehidupan yang berkualitas adalah yang membangun hidupnya dengan kekudusan. Dengan cara apa? Mengisi hidupnya dengan hal-hal yang bernilai. Dikatakan di dalam firman Tuhan, kita harus mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang bernilai supaya hidup kita ini berguna dan bermanfaat bagi semua orang. Pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua hal yang berisi kebajikan. Kita harus ingat bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen bukanlah tempat sampah. Saya tegaskan, kehidupan kita sebagai orang Kristen bukanlah tempat sampah,
Tetapi saudara dan saya adalah kotak-kotak perhiasan, tempat menyimpan barang-barang yang berharga, mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang bernilai, hal-hal yang baik, yang berguna bagi hidup kita maupun bagi kehidupan sesama kita. Coba kita pikirkan, kalau kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang kotor, yang kita hasilkan dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang kotor. Tempat sampah itu tempat mengumpulkan sampah, yang dihasilkan dari sampah itu dari tempat sampah itu hanya sampah. Kotak perhiasan diisi dengan perhiasan, ketika dibuka akan tetap yang dikeluarkan di situ adalah perhiasan yang bernilai. Berikan tempat yang baik dalam kehidupan kita dengan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Hati dan pikiran kita, pikirkan yang mulia, isi dengan hal-hal yang mulia. Kekudusan hidup itu hanya akan terjadi ketika kita mengisi dengan hal-hal yang mulia, hal-hal yang benar, hal-hal yang adil, hal-hal yang suci. Sesuatu yang sedap didengar lebih baik kita masukkan dalam pikiran kita. Jangan diisi dengan hal-hal yang kotor, jangan diisi dengan hal-hal yang merusak. Karena apa yang kita hasilkan dari hidup kita itu adalah hasil dari apa yang kita simpan di dalam hati dan pikiran kita. Nah, semua yang terangkum dalam kebenarannya, dalam ajarannya, itulah yang harus kita simpan di dalam kehidupan kita. Apa yang diajarkan oleh Tuhan, apa yang sudah difirmankannya, maka kita perlu menyimpan itu dengan baik. Setiap firman yang kita dengar, masukkan di dalam hati dan pikiran kita, simpan dengan baik. Itu akan menghasilkan kehidupan yang baik. Mengisi hidup kita yang singkat ini dengan kepahitan, dengan kebencian, dengan iri dengki, dengan kedagingan yang sia-sia, itu hanya akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Karena perilaku yang dihasilkan dari sesuatu yang kita simpan yang buruk akan menghasilkan perilaku yang buruk dalam kehidupan kita. Dosa terjadi karena kita membuai di dalam pikiran kita sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan kita akan diberkati, justru akan membuat diri kita dibenci dan dimusuhi dan dijauhi oleh semua orang. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mendorong kepada orang-orang percaya supaya mereka mengisi hidupnya, seluruh hati dan pikirannya dengan hal-hal yang baik, yang berguna untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Apa yang ingin kita persembahkan kepada Tuhan? Kehidupan yang seperti apa yang ingin kita persembahkan kepada Tuhan? Yang di dalamnya berisi hal-hal yang tidak benar, atau kita berikan yang terbaik kepada Tuhan? Isi dengan sesuatu yang manis, yang suci, yang mulia, yang adil, yang sedap didengar. Semua itu akan menambah keberhargaan diri kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Persembahkanlah kepada Tuhan kehidupan yang berkenan, kasih yang sungguh-sungguh nyata, yang bertumbuh di dalam kehidupan kita sebagai buah dari iman kita yang benar di dalam Kristus. Optimisme hidup yang harus kita berikan, karena kita selalu bersuka cita mempunyai pengharapan yang kekal di dalam Kristus. Persekutuan kita dengan Tuhan, itulah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang harum, dan yang berkenan kepada Allah. Dan terlebih kekudusan hidup yang kita persembahkan di hadapan Tuhan. Kehidupan yang berkualitas seperti inilah yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Maka jemaat akan diberkati Tuhan, jemaat akan menjadi berkat bagi sesamanya. Amin. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kami diberikan pencerahan, kami peroleh pengertian agar kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup kami bukanlah tempat untuk menyimpan kotoran. Hidup kami adalah tempat untuk menyimpan perhiasan yang mulia.
kasih Kristus yang ada pada kami, persekutuan kami dengan Tuhan, sukacita surgawi yang ada dalam hidup kami, dan nilai-nilai kekudusan. Itulah yang ingin kami bangun, yang mau kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman Tuhan hari ini. Ada banyak hal yang kurang dalam menjelaskannya, karena keterbatasan hamba-Mu dalam berkata-kata, karena kekurangan hamba-Mu di dalam menjelaskannya. Tetapi kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang tak terbatas, yang sanggup memberikan pencerahan kepada kami, sehingga kami semakin mengerti dan memahami apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup kami, sehingga kami melakukan apa yang baik dan benar untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.